guys. Drama dunia hukum dan politik level dewa. Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi resmi naik ke penyidikan. Bukan lagi tahap penyelidikan, tapi udah masuk penyidikan. Artinya, polisi udah nemuin indikasi kuat ada dugaan tindak pidana. Polda Metro Jaya, lewat Subdit Kejahatan Negara Direktorat Kriminal Umum, baru aja ngumumin perkembangan besar ini. Dari 6 laporan yang masuk pertanggal 10 Juli 2025, 4 diantaranya naik kelas, termasuk 1 laporan yang dibuat langsung oleh Pak Jokowi sendiri. Yes, mantan RI1 itu nggak tinggal diam. Beliau ngelaporin 5 orang yang dianggap menyebarkan tudingan ijazah palsu, mulai dari mantan Menpora Roy Suryo, Ex Sujana, Rismon Holandanipar, Dr. Fauziah Tiasuma, sampai Kurnia Trioyani. Semua dituduh melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah. Menurut Kombes Pol Arisam Indradi, hasil gelar perkara dari penyidik udah cukup buat ngelangkah ke level penyidikan. Artinya polisi udah nemuin ada dugaan kejahatan beneran. Tapi tunggu dulu, sekarang kita bahas jujur-jujuran ya. Kenapa baru sekarang? Ini isu udah jadi bola liar sejak lama. Tapi kenapa baru diangkat serius sekarang, setelah Jokowi nggak lagi menjabat? Bukankah lebih gentle kalau kasus ini dituntaskan saat beliau masih presiden, biar publik nggak mikir ini drama politik atau pencitraan balasan? Ijazah palsu versus citra institusi. Kalau beneran terbukti palsu, ini bukan sekadar masalah personal. Ini bikin sistem pendidikan dan kepemimpinan negara kelihatan bobrok. Tapi kalau ternyata cuma hoax yang dibesar-besarkan, ya pihak-pihak yang nyebarin harus bertanggung jawab. Either way, transparansi itu wajib. Publik berhak tahu kebenarannya, bukan cuma disuapi narasi versi elite. Polisi jangan main aman. Jangan cuma garap pelaporannya Jokowi doang, tapi juga gali apakah ada dasar kuat dari tuduhan soal keaslian ijazahnya. Jangan keburu mempidanakan orang-orang yang justru minta klarifikasi. Kalau enggak, nanti kesannya kayak yang nanya malah disikat, yang ditanya tetap misterius. Big yikes. Responsif pilih-pilih. Begitu Jokowi melapor karena merasa difitnah, aparat langsung tancap gas. Laporan masuk 10 Juli 2025, terus gelar perkara langsung naik ke penyidikan. Tapi waktu publik, termasuk para aktivis, minta transparansi soal keaslian ijazahnya. Kasus malah kayak jalan di tempat, ngambang berbulan-bulan. Pertanyaannya, ini penegakan hukum atau penegakan gengsi? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang dilaporkan Jokowi, kayak Roy Suryo, DKK, langsung disikat. Tapi laporan soal keabsahan ijazah, yang seharusnya bisa mengungkap fakta penting bagi negara, justru diperlakukan kayak kasus biasa. Kita nggak butuh drama, kita butuh transparansi. Kasus ini udah jadi sorotan publik sejak lama. Biar adil dan nggak ada yang main narasi sepihak, polisi wajib terbuka kedua arah. Selidiki dugaan ijazah palsu dengan serius dan transparan. Tindak juga jika ada fitnah atau pencemaran nama baik berdasarkan bukti, bukan kekuasaan. Kalau enggak, ya publik berhak curiga, bukan karena benci siapa-siapa, tapi karena kita pengen negara ini jalan atas dasar kejujuran, bukan pencitraan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.